Selamat datang di acara Bedah Instansi sesi 5, yaitu bersama 3 pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Kak Wicaksono, yang kedua ada Kak Vici Hayu, dan yang ketiga ada Kak Arifah. Nah, di sini nanti teman-teman akan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari 3 pembicara ini, mulai dari kenapa sih mereka memilih jadi ASN dan kenapa mereka memilih instansi yang mereka tempati sekarang. Nah, jauh sebelum itu dulu saya ingin mengumumkan dulu untuk teman-teman nanti yang ingin mendapatkan diskon sebesar 10% untuk bimbel online-nya, bisa langsung saja nanti ketika acara berlangsung bisa di-screenshot, lalu teman-teman bisa upload di sosial media, Instagram misalnya, dan teman-teman mention jagocpns.id. Oh iya, Bedah Instansi ini juga merupakan rangkaian acara ya dari bimbel Jago CPNS, yang mana ini nanti akan ada online class, yaitu selama 30 sesi yang akan dilaksanakan selama hari Jumat, malam, Sabtu, dan Minggu di pagi dan siang. Bergabung di bimbel online ini bisa saja langsung hubungi admin dari jagocpns.id. Oke, selamat datang Kak Wicaksono, Kak Gunawan Wicaksono, Kak Arifah, dan Kak Vici Hayu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ini Kak Gunawan enaknya dipanggil apa Kak? Kak Wicaksono apa Kak Gunawan? Gunawan aja. Kak Gunawan ya. Iya. Kalau Kak Vici Hayu ini enaknya dipanggil apa? Vici aja. Vici ya. Oke. Kak Arifah ya sudah ada di CV-nya. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya selaku host di Bedah Instansi kali ini. Nama saya Rizky Ritiraman, nama panggungnya Rizky Basin. Saya merupakan ASN di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku auditor terampil. TMT 2018, masih baru banget. Oke, mungkin langsung saja saya perkenalkan satu-satu pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Kak Nur Arifah Rahmah. Kita panggil saja dengan Kak Arifah. Kakak ini kelahiran Kak Arifah ini kelahiran tahun 1994 ya. Sekarang telah menjadi analis pengembangan kompetensi per tahun Februari 2019, yaitu mempunyai tanggung jawab melakukan analisa pengembangan pegawai, melakukan pembaharuan data pegawai, yaitu tepatnya di kantor regional 4 BKN di Makassar. Nah, kakaknya ini merupakan lulusan dari Universitas Hasanuddin, tepatnya di jurusan Psychology di tahun 2016. Dan Kak Arifah ini juga memiliki penghargaan dan reward lah, yaitu salah satunya menjadi presenter pada International Conference on Indigenous and Cultural Psychology. Dan kedua, yaitu The Sixth Jong Taigon Solar Awards Association of Indigenous and Cultural Psychology. Nah, itu adalah Kak Arifah. Oke, kita kenalkan lagi yang kedua, pembicara kedua yaitu Kak Vici. Kak Vici ini merupakan lulusan dari S1 Universitas Negeri Semarang ya, untuk S1-nya di tahun 2014. Lalu lanjut untuk lulusan S2-nya di Universitas Gajah Mada dan Universitas Pakuan per tahun 2020. Pengalaman bekerjanya Kak Vici ini yaitu yang sekarang adalah menjadi trainer di Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan sebelumnya Kak Vici ini sempat menjadi sekretaris di PT Jateng Line ya. Prestasinya Kak Vici ini lumayan banyak ya. Yang pertama menjadi duta kimia, yang kedua lulusan tercepat dan terbaik program PGSBI Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang. Lalu yang ketiga lulusan tercepat dan terbaik program manajemen pendidikan Universitas Pakuan dengan IPK 4,00. IP sempurna ya. Penanggung jawab diklat terbaik tahun 2020. Oke. Langsung kita sambut lagi pembicara yang ketiga yaitu Kak Gunawan Wicaksono yang merupakan kelahiran tahun 1987, TMT CPNS 2008, yang sekarang memiliki pangkat golongan yaitu penata muda golongan 3A, unit kerja di Pusat Analis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yang mana menjabat saat ini yaitu adalah sebagai Sekretaris Menteri Keuangan ya Kak Gunawan ya. Riwayat pendidikannya dimulai dari D3 dulu ya Kak, D3 STAN sama seperti saya D3 STAN juga. Kakak Kak Gunawan ini di D3 Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2008 dan lanjut untuk S1 Akuntansi di Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2016. Nah, riwayat jabatannya yaitu yang pertama sebagai pelaksana pada subbidang keuangan dan rumah tangga
penatausahaan barang milik negara, penguji tagihan atau verifikator tagihan bendahara pengeluaran per tahun 2008 sampai 2014. Selanjutnya menjadi pelaksana pada subbidang tata laksana dan kepegawaian pada tahun 2016 sampai 2017. Dan ketiga menjadi pelaksana pada subbidang analis dan harmonisasi pembiayaan negara 2018 sampai 2019. Dan yang sekarang yang terkini adalah menjadi pelaksana pada subbidang perencanaan dan pelaksanaan program menteri pada tahun 2020 sampai saat ini. Nah, Kak Gunawan ini juga meraih penghargaan. Yang pertama, penerima beasiswa STAR BPKP jenjang sarjana S1 pada tahun 2014 dan penerima Satya Lancana Karya Satya 10 pada tahun 2019. Oke, mari kita sambut satu-satu dulu. Kak Gunawan, Kak Arifah, dan Kak Vici, selamat datang di Bedah Instansi sesi 5 kali ini. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. baik. Alhamdulillah baik. Udah puasa berapa kali nih? Udah berapa kali puasa? Oke, bentar lagi buka puasa ya, sejam lagi. Kita tahan dulu dengan berbincang-bincang dulu. Untuk yang pertama mungkin langsung saya tanya saja ya kepada Mas Gunawan dulu deh. Oke. Kenapa Kak memilih menjadi ASN? Kenapa menjadi ASN ya? Mungkin ini kembali pada saat saya lulus atau SMA ya, SMA, karena saya kan jadi ASN itu lewat jalur samping ya, sama kayak Mas Rizky nih. Samping. Iya, ke sekolah kedinasan gitu. Jadi mungkin ada perbedaan juga sih antara zaman saya dulu, kita berbeda hampir 10 tahun ya Mas ya, dengan penerimaan STAN atau PKN STAN saat ini. Jadi kalau dulu itu pas saya lulus SMA, saya itu sempat di ultimatum oleh orang tua saya. Sekolah negeri atau kuliah di universitas negeri atau tidak sama sekali. Itu ultimatum dari orang tua saya. Karena ya saya lumayan punya rada-rada bandel lah, nggak terlalu berprestasi di sekolah. Jadi gitu, oke. Jadi pas kelas 3 atas bukan desakan sih, ultimatum orang tua itu, akhirnya ya udah saya berusaha cari-cari info, saya daftar seleksi masuk perguruan tinggi negeri, baik itu yang kalau sekarang mungkin tes mandiri ya disebutnya, seleksi mandiri itu, maupun yang SPMB, yang nasional. Nah, dan ada satu lagi saya dapat info, kebetulan waktu itu dari kakak-kakak tingkat dari STAN itu datang ke SMA saya di Bandung. Oh, akhirnya saya tahu ada sekolah kedinasan gratis, langsung kerja gitu. Ya udah, saya juga coba-coba ke situ. Alhamdulillah sebetulnya semua tes yang saya lalui itu diterima ya. Jadi SPMB saya keterima, STAN saya keterima. Jadi tapi qadarullah saya akhirnya memilih ke STAN, dan ya itulah kenapa saya berlabuh menjadi ASN sejak tahun 2008. Jadi semenjak lulus dari STAN langsung menjadi ASN. Oke. Kalau Kak Arifah, kenapa Kak memilih menjadi ASN? Oke, makasih Mas Rizky ya. Untuk pertanyaan sebenarnya saya kan baru banget ya 2019 nih. Memilih jadi ASN tuh rasanya tuh karena saat itu semuanya tuh mendukung rasanya. Dulu tuh sebenarnya saya pengennya lanjut kuliah aja, kuliah S2 aja. Tapi CPNS buka, kayak saya tuh tidak mau melewatkan peluang aja gitu waktu itu. Jadi setiap seleksi CPNS saya pernah ikut tahun sebelumnya dan nggak lulus. Kemudian saya ikut lagi, dan tadi saya bilang semua suasananya kayak mendukung aja. Orang tua pastilah mendukung juga. Jadi ASN, dan alasan idealis yang sebenarnya itu juga menjadi alasan saya, yaitu kayaknya tuh untuk membuat perubahan tuh, membuat suatu hal yang lebih, menurut saya lebih impact tuh masuk dalam dunia pemerintahan. Jadi mungkin jalannya salah satunya melalui ASN ini. Jadi daftar, kemudian seperti itu. Alasannya seperti itu aja, dan tes dan lulus. Jadi ya udah, jadi ASN lah sampai saat ini di BKN.
Gitu aja sih, Mas. Oke, terima kasih Kak Arifah. Kalau Kak Vici gimana Kak? Kenapa memilih menjadi ASN? Kak Vici kan sempat di swasta nih kayaknya. Iya. Thank you Mas Rizky. Baik, ini semuanya pesertanya memang jumlahnya segini atau masih selalu nambah setiap menit dan detiknya begitu Mas Rizky? Masih nambah ya? Mesti nambah itu kayaknya. Baik, kalau menjawab itu mungkin salah satu dari rekan-rekan yang ada di sini nih yang calon ASN ini sama seperti saya. Saya sebut saya menjadi seorang ASN, barangkali yang pertama pasti takdir ya. Karena basically saya memang cita-citanya nggak PNS sebenarnya. Tapi harus tidak bisa dipungkirin mungkin yang ada di sini barangkali nih ya, ada yang iseng-iseng saya pengen tahu nih PNS seperti apa. Tapi kalau ditanya kenapa alasannya jadi ASN, setelah itu saya mendalami pekerjaan ini, saya dapat nih jawabannya. Kenapa saya waktu itu jalan takdirnya harus menjadi seorang ASN. Yang pertama tentunya passion saya didukung dengan wadah yang lebih jelas. Kala itu saya menjadi asisten dosen di Universitas Negeri Semarang dengan status yang barangkali belum jelas ya. Jadi PNS ini membuat kita semakin jelas status kita tuh seperti apa begitu ya. Kejelasan itu tentu berdampak pada apa? Pada hasil yang akan kita terima begitu kan. Reasonnya karena sesuatu yang jelas pasti dari segi karir juga akan jelas, dari segi finansial akan jelas. Itu reasonnya. Nah, barangkali teman-teman di sini juga mendapat motivasi, oh ternyata menjadi PNS selain memiliki jenjang karir yang jelas, juga finansial yang jelas juga loh, tidak bisa dipungkiri ya. Karena kita bekerja untuk mendapatkan salary. Karena kita bukan bekerja di perusahaan, barangkali ada nih yang background-nya punya orang tua, punya privilege, punya perusahaan. Dia bekerja untuk hal yang lain, tetapi kalau seseorang memutuskan menjadi seorang PNS, tentu yang dikejar salah satunya finansial. Selain itu, barangkali yang masih idealis, yang ingin merubah Indonesia lebih baik, ini momen yang tepat karena teman-teman ada di wadah yang tepat, di mana birokrasi ini menunjang teman-teman untuk berkarir lebih jelas dan lebih bagus di birokrasi. Itu aja Mas Rizky. Oke, terima kasih Kak Vici. Nah, kalau saya pribadi, kenapa dulu memilih menjadi ASN? Ya, salah satunya saya kenapa mendaftar menjadi mahasiswa PKN adalah ketika saya nanti menjadi seorang ASN, sangat dapat dipastikan ya, pekerjaan ASN itu sangat aman dalam segi PHK, yang nggak mungkin PHK yang namanya pegawai negeri sipil. Sedangkan kita berkaca pada tahun 2020, awal-awal ketika COVID-19 itu mulai menyebar di Indonesia, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan swasta yang dia melakukan PHK terhadap para pegawainya, sehingga banyak sekali jumlah pengangguran yang meningkat. Nah, di satu sisi PNS ini tidak ada pemecatan, tidak ada penghapusan jabatan dan lain-lain terhadap respon dari COVID-19 ini. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya pekerjaan PNS ini adalah pekerjaan yang lumayan secure dalam segi sustainability-nya. Karena tidak mungkin dipecat selagi kita masih baik-baik aja, melaksanakan tugas dan baik, disiplin, tidak melakukan kriminal, pelanggaran hukum, undang-undang, dan lain-lain. Nah, dan yang kedua adalah seperti Kak Rifa bilang tadi, ketika kita menjadi ASN, kita tidak hanya mendapatkan cuan istilahnya, tapi juga mendapatkan kesempatan untuk bisa berkontribusi langsung untuk negara, karena kita menjadi pemerintah. Satu hal contoh kecil aja, ketika kita melaksanakan tugas yang mungkin remeh kita lihatnya, kayak misalnya kita fotokopi doang, mungkin ngejilid, atau mungkin membuat laporan doang, tapi ternyata dampak dari perbuatan kecil kita ini ternyata sangat besar bagi masyarakat. Salah satunya dulu saya pernah ketika mendapatkan penugasan mengawasi bansos ya di suatu kabupaten, di beberapa kabupaten. Nah, di situ banyak sekali permasalahan-masalahan, kayak misalnya kurang tepat sasaran, kurang tepat jumlahnya, lalu masih banyak keluarga-keluarga yang belum mendapatkan hak mereka. Nah, di situ kita bisa turut andil dalam membantu efektivitas program-program pemerintah. Sehingga bisa dikatakan ketika kita menjadi ASN, kita juga turut membantu
masyarakat secara umum. Oke, lanjut ke Kak Vici lagi. Kenapa Kak memilih instansi Kakak? Baik. Oke. Kalau saya ditanya seperti ini, sepertinya agak susah jawab ya, karena Iya. sesungguhnya ada dua pilihan seseorang memilih sebuah instansi atau memilih sebuah jabatannya. Karena seperti memilih universitas nih, teman-teman di sini mau memilih universitasnya atau memilih jurusannya gitu. Pada saat itu memang karena passion saya menjadi seorang pendidik, saya mencari peluang-peluang yang bisa saya masukin nih ya. Kira-kira kalau saya lulusan jurusan pendidikan, saya akan bisa masuk di mana aja sih gitu kan. Nah, waktu itu peluang saya terjawab. 2014, Arsip Nasional Republik Indonesia itu membuka formasi Widya Iswara dan itu dibuka untuk semua jurusan. Jadi semua jurusan bisa masuk di dalamnya. Tetapi tentu kalau ada suatu peluang, ada suatu tantangan ya. Tantangannya kalau semua masuk gitu kan, semua jurusan masuk artinya yang daftar semakin banyak dong gitu. Tetapi karena saya sudah yakin bahwa tujuan saya adalah mengejar passion saya, bukan mengejar suatu lembaganya, jadi saya tetapkan pilihan, oke, saya tetap mengambil formasi Widya Iswara begitu. Jadi setelah itu mengambil formasi Widya Iswara, alhamdulillah takdir Tuhan memang sudah jalannya, saya bilang diterima di situ dan saya lambat laun mencintai instansi saya gitu. Nah, kenapa nih gitu? Akhirnya saya bisa menjawab kenapa waktu itu Tuhan menakdirkan saya di Arsip Nasional Republik Indonesia nih ya. Karena Arsip Nasional Republik Indonesia nih, kalau teman-teman di sini belum banyak yang tahu, seperti saya tahun 2014 saya belum tahu nih, instansi yang keren pasti Kementerian Keuangan, punyanya Mas Gunawan gitu kan ya. BKN itu udah pasti, aduh siapa yang nggak tahu BKN gitu ya. Setelah saya tahu Arsip Nasional Republik Indonesia, apa itu gitu kan. Sebenarnya Arsip Nasional Republik Indonesia itu sama kayak BKN. Nah, jadi dia lembaga non-kementerian gitu. Jadi eselon satunya itu sebenarnya setara dengan menteri. Nah, Arsip Nasional Republik Indonesia itu dulunya seperti BKN, punya instansi apa ya namanya ya, vertikal ya di masing-masing provinsi. Tetapi karena adanya otonomi daerah sehingga itu dilepas. Kalau teman-teman itu tahu, oh ada dinas perpustakaan dan kearsipan, dulunya itu miliknya Arsip Nasional Republik Indonesia yang otoritasnya diserahkan kepada daerah. Gitu. Nah, sekarang Kak Vici, apa sih kenapa harus Arsip Nasional Republik Indonesia? Yang pertama yang harus teman-teman tahu, ternyata Arsip Nasional Republik Indonesia ini menjadi salah satu instansi pembina loh gitu. Pembina apa gitu kan? Pembina jabatan fungsional yang biasa disebut dengan arsiparis gitu. Nah, arsiparis itu apa sih Kak Vici gitu kan? Arsiparis itu 11-12 kalau orang tuh simpelnya sekretaris gitu ya. Sekretaris tapi dia punya jabatan karir yang jelas gitu ya. Arsiparis itu ada jenjang terampil gitu kan. Mungkin kayak Mas Rizky nih ya, jenjangnya terampil, kemudian arsiparis juga ada jenjangnya ahli. Dan arsiparis sampai bisa menjadi seperti kalau dosen itu profesor, kalau arsiparis itu arsiparis utama. Ini levelnya sama nih ya. Ternyata jenjang karirnya nggak dibatasin loh, kita bisa menempuh jenjang karir sampai tertinggi, yaitu arsiparis utama. Tuh. Dan jangan khawatir, karena arsiparis di setiap KL, di setiap SKPD atau sebutannya dinas-dinas daerah itu dibutuhkan. Karena kita nggak bisa pungkirin, setiap unit kerja, setiap instansi pasti punya arsip. Pasti butuh orang yang memberkaskan arsip sehingga arsipnya itu mudah dicari gitu kan. Misal pimpinan eselon nih, tiba-tiba panggil, Vici, saya mau nih gitu. Saya mau arsip tahun sekian tentang MOU Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Please gitu, cari gitu kan. Nah, siapa yang nyari? Arsiparis dong gitu kan. Enak nih kan, cepat dicari. Tapi kalau suatu instansi nggak punya arsiparis, oke arsipnya numpuk-numpuk. Bisa bayangin gimana nyarinya?
Bisa jadi nyuruh hari ini dapatnya 10 hari lagi karena nggak ada jabatan fungsional arsiparis gitu. Nah, jabatan fungsional arsiparis ini bisa diterima beberapa format, maksudnya bisa diduduki oleh sarjana beberapa background nih teman-teman. Ada yang dari politik, ada yang dari sejarah. Nah, nanti teman-teman ini harus menyesuaikan. Tadi yang saya bilang, ini teman-teman harus menyesuaikan passionnya atau mau ngejar kementeriannya, lembaganya, atau dinasnya. Itu harus tentukan dulu nih, mau nentuin jabatannya, atau fungsionalnya, atau karirnya, atau mau nentuin lembaga favorit saya tuh A, kementerian favorit saya A, gitu. Tetapi tenang aja, arsiparis insya Allah banyak tersebar di berbagai KL dan dinas. Jadi don't worry. Gitu aja Mas Rizky. Oke, jadi benar sekali ya yang dikatakan oleh Kak Vici ya. Dulu saya pernah juga nih Kak melakukan tugas arsip Kak, dan kebetulan saya auditor ya, nggak ngerti sama sekali tentang perarsipan. Nah, di situ di atasan saya ngasih tahu tolong dicarikan ini, file ini. Dan kita itu ada 4 orang dalam satu tim, kita coba cari, kita tanpa mengandalkan shipper saat itu ya. Kita coba cari dan kita menghabiskan waktu hampir 1 bulan. Lalu nggak lama datang jabatan fungsional arsiparis, dia nyelesainya nggak nyampe seminggu. Jadi di situ kita, oh ternyata memang sebegitu pentingnya ya suatu jabatan apapun itu, pasti dia mempunyai fungsi masing-masing. Dan kebetulan saat itu kami auditor, kita nggak ngerti hal-hal seperti itu, jadinya memakan waktu yang lama, jadinya tidak efisien. Oke, terima kasih Kak Vici. Lanjut ke Kak Arifah. Kalau Kak Arifah kenapa memilih BKN Kak? Apakah supaya lebih cepat tahu pengumumannya kapan tes CPNS? Oke, thank you. Okay. Tadi tuh Kak Vici tuh kelihatan banget ya WI-nya ya. Tapi iya, WI saya banget menambahkan ya. aja. Tadi tuh saya menambahkan aja dan banyak hal sebenarnya yang sudah dijelaskan. I mean kayak gini. Teman-teman kalau misalnya mau pilih itu apalagi kalau jurusan yang banyak dibutuhkan oleh banyak instansi, misalnya manajemen itu kan banyak banget, apalagi itu kayak saya kan psikologi tuh dulu banyak banget juga. Nah, kayak yang Kak Vici bilang bahwa kalian pilih apa nih, instansi kah, jabatan kah? Kalau misalnya kayak gini, kayak Kak Vici tadi bilang siapa sih yang nggak tahu Kemenkyu ya? Kalau Kemenkyu siapa yang nggak tahu ya? Anak mungkin SMA aja pasti tahu nih ya, Kementerian Keuangan pokoknya udah favorit lah ya. Kalau BKN jangan salah Kak, saya pun nggak tahu BKN itu apa waktu mau daftar. Jadi saya bahkan saya buka websitenya BKN untuk daftar CPNS, bahkan sampai SKD pun saya nggak ngeh loh. Oh oke, saya daftar instansi ini ternyata, sampai saya lulus ke SKB baru saya ngeh dan cari tahu nih, karena SKB kan sudah tesnya udah ke ini banget nih, instansi lah, udah ke jabatan. Oke, saya baru tahu BKN itu apa nih. Nah, kenapa saya milih BKN ini, Mas Rizky, kayak gini. Saya itu kayak yang Kak Vici bilang, saya itu pilihnya based on background pendidikan saya. Jadi caranya sekarang tuh sambil promo juga ya teman-teman ya. Jadi websitenya BKN itu yang SSC-ASN, dulu kan kita SSCN aja, sekarang SSC-ASN itu sudah memudahkan banget dalam teman-teman untuk memilih instansi apa. Jadi kalau dimasukkan psikologi, misalnya kayak saya waktu itu semuanya udah muncul nih, jabatan apa aja dan instansi apa aja yang buka atau yang mau menerima saya kan. Jadi saya seperti itu, saya cari berdasarkan saya tuh nggak bisa jauh-jauh dari misalnya hanya pekerjaan yang kayaknya tuh saya memang passionnya di psikologi banget ya. Kira-kira jabatan yang emang background saya tuh sangat dibutuhkan. Kalau misalnya kayak misalnya jabatan yang campur banget dengan background pendidikan lain tuh saya nggak mau. Jadi saya menggugurkan semua jabatannya itu sama dengan ada jabatan lain. Jadi saya pilih jabatan yang hanya psikologi di situ.
Jadi saya patokan saya itu oke, berarti ini memang dibutuhkan background saya untuk jabatan ini karena hanya pendidikan saya yang ada di situ, nggak gabung-gabung. Oke. Kemudian saya gitulah seperti itu. Jadi sistem seleksi. Ya udah terseleksi lah apa aja nih instansi yang tadi hanya membutuhkan background saya di jabatan tertentu. Yang kedua pertimbangannya adalah daerah waktu itu. Pertama enggak. Tesnya di mana? Waktu itu kan saya masih kerja di Makassar di salah satu lembaga psikologi ya. Lembaga psikologi di Makassar, saya cari tahu nih, ada pertama tuh saya pengennya bukan instansi daerah, mohon maaf, maksud saya bukan ini kan instansi daerah dengan instansi vertikal atau instansi pusat ya, tapi memang saya itu maunya kerjanya di instansi vertikal aja, gitu. Kalau instansi daerah kabupaten provinsi, adalah alasan tertentu kayaknya tuh saya lebih condong ke situ kan. Kemudian saya lihatlah tesnya di mana. Kemudian kan ada kalau misalnya tuh, oh instansi ini bacalah PDF-nya, syarat-syaratnya. Nah, waktu itu ada beberapa badan non kementerian, jadi jarang banget tuh yang kementerian, banyakannya yang kayak BSSN, ada juga tuh cyber, ada juga kayak Kemenkraf, banyak dan tesnya itu yang saya tahu nggak ada di Makassar. Nah, BKN ada ternyata, karena kantor BKN tuh ada di hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Makanya saya tuh make sure instansi apa aja tuh yang saya bisa nggak harus keluar dari Makassar kayak gitu. Jadi maksud ini mungkin tips juga bagi teman-teman. Jadi make sure dulu ada tuh yang kaget, ternyata tesnya harus di Jakarta ya, atau tesnya harus di mana gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu tesnya ini nanti dilaksanakan di mana. Kayak instansi daerah kan itu harus ke daerahnya. Itu salah satu saya kenapa nggak mau daerah, karena kita harus ke daerahnya, ke kabupatennya, atau ke provinsinya. Sedangkan kalau misalnya instansi vertikal itu ada misalnya kalau pasti di BKN ada, jadi teman-teman mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Kemudian itulah tadi, dapatlah BKN nih, bisa tes di Makassar juga, butuhnya background pendidikan juga, jabatannya kayaknya oke, kenapa milih BKN. Ya kembali lagi tadi Mas Rizky, saya tuh nggak tahu BKN itu apa, saya baru tahu ketika saya lulus SKD, masuk ke SKB, saya baru cari tahu, oh BKN itu yang ngurusin CPNS toh, kayak gitu-gitu. Dan baru masuk di BKN selama 2 tahun ini, oh ternyata BKN itu berperan banget ya, apalagi dengan PNS gitu. Gitu Mas Rizky. Oke. Nah, jadi teman-teman jagoan CPNS, nanti ketika teman-teman memilih instansi, jangan lupakan juga peluangnya ya. Salah satunya di jumlah kuota, salah satunya di informasinya ada apa saja, jurusan teman-teman itu dari mana. Dan teman-teman ketika nanti menjadi ASN di salah satu instansi yang teman-teman harapkan, jangan kaget ketika teman-teman ketika awal masuk itu masih buta, masih belum ngerti ini kita sebenarnya ngapain sih. Nah, tapi semua itu akan tahu seiring berjalannya waktu. Learning by doing, sama seperti tadi saya juga satunya ketika saya sebelum masuk di BPKP, saya nggak ngerti tuh, ini BPKP apaan sih, ngapain sih gitu. Bukannya udah ada BPK ya yang ngerjain tugas-tugas pemeriksaannya. Ternyata ketika saya coba masuk, saya ikut diklat, saya ikut pelatihan, saya ikut PPM dan lain-lain, langsung terjun di lapangan ngerjain tugas, oh ternyata instansi saya itu seperti ini ya, tugasnya seperti ini gitu. Jadi ketika teman masih bingung dengan instansi teman-teman, jangan khawatir, semua itu akan berjalan seiringnya waktu. Akan tahu lah seiring berjalannya waktu, learning by doing. Oke, terima kasih Kak Arifah. Kita lanjut ke Kak Gunawan. Kenapa Kak memilih Sekjen, Kak? Kalau kenapa memilih itu kayak sepertinya sudah takdir sih ya, seperti yang disampaikan. Karena dari ya bisa pilih juga, kecuali sebelumnya waktu itu pilihannya cuma ada 3, Kemenq, BPK atau BPKP. Udah, cuma 3 pilihan. Saya pilih otomatis Kemenq. Dan latar belakang pendidikan saya adalah kebendaraan negara. Saya sudah pasrah tuh, ditempatkan di Dirjen Perbendaraan, kantor pelayanan perbendaraan negara yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya sebetulnya berharap ke situ, nggak apa-apa, karena itu udah background saya gitu. Dilala ternyata pada tahun itu saya DJ Perben itu, Dirjen Perbendaraan itu tidak menerima dari lulusan STAN, moratorium dulu.
gitu. Akhirnya ya sudah, lulusan D3 Kebendaraan Negara itu dilempar semua ke unit eselon 1 lain. Nah, sebagai gambaran ya teman-teman nih, katanya kan tadi dari Mbak Vici sama Mbak Arifah, Kementerian Keuangan itu paling populer. Ya mungkin bisa diakui seperti itu, tapi seleksinya sulit sekali. Karena untuk penerimaan umum, sarjana ya, kita bicara sarjana lah ya. Karena saya yakin nih rata-rata di sini mungkin semua mahasiswa ya pesertanya. Itu sarjana itu tahun kemarin terakhir penerimaan itu dari mungkin sekitar ribuan hanya nggak nyampe 100 orang yang lulus gitu, karena formasinya memang kecil. Jadi justru saat ini banyaknya adalah dari D3 atau dari STAN gitu. Nah mungkin dari teman-teman di sini, jagoan-jagoan di sini yang punya tema, silakan cari informasi aja tentang sekolah kedinasan, banyak juga itu jenisnya. Itu salah satu cara untuk menjadi ASN juga. Nah, terus kembali tadi, kenapa milih instansi? Akhirnya saya mendapat penempatan di Sekjen. Nah, untuk teman-teman jagoan yang belum tahu, Kementerian Keuangan itu ada 12 unit eselon 1. Jadi salah satunya adalah Sekretariat Jenderal. Kemudian ada Direktorat Jenderal Pajak yang mengadministrasikan penerimaan pajak, dan kemudian ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tentang bea dan cukai, mungkin yang jaga di bandara, di pelabuhan, bahkan ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu ada lowongan untuk anak buah kapal, karena di situ ada kapal patroli, mereka ada patroli itu bisa sampai ke yang pengetahuan saya pernah main-main, bahkan pernah naik kapal patrolinya itu mereka sampai ke Maluku, itu dari Tanjung Priok sampai ke Maluku, sampai Australia, kayak gitu. Itu ada tersedia lowongan untuk itu di Bea dan Cukai. Kemudian Bea dan Cukai juga fokusnya ada di perdagangan internasional. Mungkin teman-teman yang tertarik terkait dengan isu mahasiswa ekonomi nih atau hubungan internasional, kemudian ada formasi, bisa jadi itu ada formasi di Bea Cukai. Kemudian ada Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, DJA itu yang fungsinya menyusun APBN. Kemudian masih ada yang tadi perbendaharaan. Perbendaharaan itu ya itu kasnya negara, bendaharanya negara gitu. Jadi dia yang mencairkan nanti uang belanja pegawai, itu gaji PNS, itu di KPPN itu, termasuk utang luar negeri untuk pencairannya. Sedangkan untuk pengelola utangnya sendiri itu ada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Kalau teman-teman ada yang tertarik mengenai itu, nanti ditunggu saja informasinya. Siapa tahu ada formasi juga di DJPPR. Kemudian ada DJPK, Perimbangan Keuangan yang mengatur tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Kemudian ada ITEN, Inspektorat Jenderal, hampir semua kementerian itu punya inspektorat, itu background-nya mayoritas itu pasti akuntansi di situ, akuntan. Karena di situ rata-rata jabatan fungsional auditor. Kemudian ada BKF. Nah, BKF ini mungkin untuk itu istilahnya seperti think tank-nya Kementerian Keuangan, itu para analis, peneliti tentang kebijakan ekonomi, kemudian fiskal, keuangan, itu tugasnya ada di BKF. Nah, sedangkan saya sendiri yang di Sekjen ya tugasnya itu ke sekretariatan gitu. Jadi ada yang mengurusi sumber daya manusia, Biro SDM, ada organisasi, ada juga kalau di unit saya sendiri, kebetulan saya tempatkan di Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, ya itu fungsinya sehari-hari supporting unit terhadap Menteri Keuangan, termasuk pendampingan, membuat kajian, membuat bahan, seperti itu. Jadi kalau balik lagi tadi menjawab kenapa memilih ini, ya saya penempatannya di sini, jadi memang sudah takdirnya seperti ini. Teman-teman juga pada saat menjadi ASN harus siap ditempatkan di mana saja, itu aja. Benar-benar. Jadi, tapi saya ingin menanggapi juga nih, tertarik tadi dengan Mas Rizky yang pertama, bahwa betul sekecil apapun, mungkin kayak mungkin ada instansi yang kalian nggak kenal gitu, tapi di situ tuh memegang satu
pin satu peran mungkin dalam pembangunan Indonesia gitu. Jadi dimanapun itu, kemudian nanti tugas kalian nanti setelah masuk misalnya, aduh nggak tahu nih apa, tapi ada kira-kira, oh ini kayaknya peluangnya bagus dan ini sesuai dengan passion saya, mau terjun atau mau latar belakang pendidikan, tapi ini bisa nih, yaudah dicoba dulu aja. Jadi pilihannya antara kalian mau ke kementerian mana, atau mau ke jabatan apa, atau mau nurut ke latar belakang pendidikan kalian apa, gitu. Dan tenang aja kok, maksudnya nanti pada saat lagi ya ada fungsional itu terbuka kita untuk apa ya istilahnya, jadi terbuka untuk siapapun nanti sesuai dengan passion kalian. Hampir di setiap kementerian lembaga itu pasti ada jabatan fungsional, dan jabatan fungsional itu umum, seperti misalnya auditor itu ada di setiap KL, karena di setiap KL ada inspektorat. Pemerintah Aris, benar kata Mbak Vici, itu ada di semuanya, termasuk di Kementerian Keuangan juga ada. Kemudian kalau sekarang banyaklah Pranata Komputer, Pranata Humas, itu macam-macam. Jadi bagi yang background-nya macam-macam itu silakan dipilih sesuai. Wah, lihat juga peluangnya, karena tadi kalau misalnya Kemenkyu itu populer, masuknya seleksinya pun ketat, sulit gitu. Saya bukan ini, tapi supaya saya aku itu Mas Gun, saya aku itu. Supaya kita harus pintar mengukur, apalagi kalau memang kita pengen banget gitu loh jadi ASN gitu masuk, kita harus pintar mengukur juga gitu. Oh, kira-kira saya pilih yang mana nih gitu. Saya pun dulu apa ya, kalau kayak tadi hal sekecil apapun itu penting lah. Saya sering disampaikan oleh atasan saya, oleh senior saya, hal sekecil apapun penting. Dulu saya tugas pertama saya buatin teh kok sama fotokopi. Saya sampai 2 tahun pertama itu jadi ahli jilid. Oke, sekian ya Mas Rizky dari saya. Oh ya Kak, sempat dengar ada rumor juga bahwasanya Kementerian Keuangan ini moratorium ya sampai tahun 2024. Itu benar enggak kabarnya? Kalau itu sampai saat ini kan memang belum keluar pengumumannya, jadi belum bisa dipastikan juga. Jadi ditunggu aja pengumuman resminya. Pengumuman resminya nanti di websitenya BKN ya, di SSC ASN. Iya dong, ya, Mbak. Iya benar-benar. Jadi tadi tunggu aja semua websitenya BKN itu ada, makanya follow BKN. Ya maksudnya teman-teman gini, apa namanya? Mohon maaf saya tambahin Mas Rizky, boleh ya? Ya, jadi teman-teman jangan asal percaya dengan berita-berita. Berita di media pun itu juga misalnya mengutip-ngutip dan lain-lain itu, kalau misalnya tidak terpercaya jangan langsung dicomot-comot aja teman-teman. Jadi resmi itu hanya di kanal-kanal resmi pemerintah seperti di BKN atau Kemenpan dan lain-lain gitu. Jadi jangan asal di ini, saya waktu itu kemarin minggu lalu pulang ke daerah, kapan sih buka nih, katanya bulan ini ya, loh kok Anda lebih tahu ya daripada saya, mohon maaf, kayak gitu-gitu nih. Oh ini ya kayak gini, loh, saya aja belum tahu nih. Jadi teman-teman tahu dulu, memang sudah dipastikan akan buka tahun ini. Jadi sekalian saya tambahin Mas Riz, jadi tahun ini tuh kita mulai dengan sekolah kedinasan. Jadi mulai dari start bulan April ini sampai nanti mungkin akhir tahun, bahkan mungkin dilanjutkan tahun depannya ya, mengikuti perkembangan protokol kesehatan juga, kita itu akan melakukan seleksi CPNS dan sekolah kedinasan. Jadi BKN sibuk dengan itu, salah satunya kegiatan besarnya teman-teman. Jadi kita mulai dengan sekolah kedinasan yang sekarang sudah proses pendaftaran. Jadi mungkin saya nggak tahu ya teman-teman ini semua mukanya, wajahnya juga nggak kelihatan. Saya nggak tahu dia lulusan apa, apakah mau sekolah kedinasan kah atau memang nanti mengincar ASN-nya. Nah ASN ini juga ada 2 nih, ada P3K, ada ASN lain di kementerian dan lembaga. Kalau P3 kan memang kan untuk guru ya. Guru yang non Kementerian Agama nih teman-teman. Jadi guru itu jadi ada yang masuk nanti P3K, ada juga yang enggak. Jadi please baca baik-baik pengumumannya teman-teman. Jangan sampai kaget-kaget karena itu ketidaktahuan atau kebodohan kita sendiri atau kesalahan kita sendiri. Jangan bilang, oh kenapa nih tiba-tiba ada kayak gini. No, baca baik-baik
apa sih yang dibutuhkan, requirements-nya, pokoknya baca baik-baik lah kebutuhan, mulai dari kayak hal yang bodoh tuh menurut saya ya, kesalahan pribadi tuh kayak nggak lulus berkas karena kesalahan kita nih. Kita nggak tahu nih ternyata harus butuh ini nih, tapi kita salah. Jadi please baca baik-baik umumnya, baca baik-baik ketentuannya, karena kalau misalnya Anda nggak lulus misalnya berkas karena kesalahan instansinya misalnya, ada namanya masa sanggah yang Anda bisa protes. Oh salah nih, ada kesalahan. Jadi tuh hal-hal kayak gitu. Jadi pastikan Anda membaca informasi dan mendapatkan informasi dengan benar. Gitu Mas Rizky. Oke. Jadi betul sekali teman-teman ya. Ini juga media-media sosial mainstream yang kayak misalnya Dagelan, Lambetura, Indonews dan lain-lain. Dia kalau udah ngasih info, kebanyakan orang-orang langsung percaya tanpa menyelidiki dulu, bertabayun dulu. Benar nggak sih info ini dari badan resminya, dari sumbernya yang resmi. Nah ini kadang juga menjadi masalah untuk teman-teman jagoan CPNS ya. Dan kedua, jangan lupa juga tadi benar kata Kak Arifah, di CPNS jangan lupa baca selengkap-lengkapnya. Kadang kita nih ngerasa udah baca dikit-dikit atas-atasnya judul-judulnya doang, udah sok tahu belakang-belakang gimana. Nah jangan sampai kayak gitu, jangan sampai nanti konyol bermasalah di administrasinya. Padahal itu kan yang paling utama ya, kulit awalnya ya. Jangan sampai nanti teman-teman udah gagal duluan di situ. Betul, Nah, tadi tentang memilih instansi ya, salah satunya ada karena peluang juga, ada karena passion juga. Nah, jadi teman-teman persiapkan matang-matang, jangan sembarangan memilih instansi karena ini yang nanti menjadi jenjang karir teman-teman ke depan-depannya. Nggak mungkin nanti teman-teman awalnya nanti daftar jadi instansi A, pindah ke B, C, D, E, enggak itu. Karena akan mudah prosesnya. Akan susah prosesnya nanti untuk bisa mutasi antar instansi. Kecuali sudah jadi pejabat tinggi. Nah, kecuali jadi pejabat tinggi. Ketika jadi bidding. Itu pun ketika mutasi dari pejabat tinggi artinya karena politis ya sudah jatuhnya, bukan karena apa-apa lagi, tapi karena politis. Lanjut ke pesan yang ketiga. Untuk Kak Gunawan. Untuk di Sekjen itu sendiri Kak, apakah ada persyaratan khususnya untuk bisa masuk di Sekjen Kementerian Keuangan? Terima kasih ya. Persyaratan khusus tahu saya sih tidak ada ya yang benar-benar khusus. Jadi mungkin standar aja lulusan S1, jurusan di Sekjen itu ya, mayoritas itu jurusan itu biasanya manajemen, akuntansi, terus ekonomi, jelas ekonomi. Akuntansi itu karena di Sekjen ada banyak butuh akuntan itu karena di Sekjen ada namanya pusat pembinaan profesi keuangan. Nah itu yang membawahi register akuntan, profesi penilai, aktuaris, itu namanya di pusat pembinaan profesi akuntan. Kemudian psikologi juga kan karena ada Biro Sumber Daya Manusia itu paling banyak biasanya requirement-nya itu dari jurusan S1 psikologi. Kemudian humas atau komunikasi hubungan internasional itu biasanya ada tuh. Kemudian yang spesifik adalah hukum karena di Sekjen ini ada Biro Hukum dan Biro Bantuan Hukum. Nah kalau Biro Bantuan Hukum itu adalah tim pengacaranya Kementerian Keuangan gitu. Jadi biasanya advokatnya lah, biasanya banyak tuh yang jurusan hukum dan biasanya permintaan mereka akan jurusan hukum itu mayoritas. Jadi kalau Sekjen sendiri secara spesifik itu biasanya nggak ada persyaratan khusus ya, maksudnya persyaratannya general aja, tidak seperti unit lain misalnya katakanlah biasanya sih yang saya tahu itu seperti BKF itu harus dari jurusan biasanya rata-rata ekonomi itu, ekonomi. Kemudian sama ada satu lagi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Nah di situ yang pendidik juga biasanya S1 teknologi kependidikan ya kalau nggak salah gitu. Itu biasanya masuk ke situ. Gitu. Jadi kalau persyaratan khusus setahu saya sih tidak ada ya Mas. Jadi masih mengikuti persyaratan umum dari kementerian gitu. Tidak ada kayak misalnya harus TOEFL-nya harus sekian, harus dia jurusan IPK sekian. Kalau IPK juga kan ada jalur afirmasi cum laude ya kalau nggak salah ya.
Iya, Mbak iya, Arifah ya. benar. Nah, itu. Iya, iya. Yang 3,5 ke atas ya itu ya. 3,5 ke atas, prodinya harus A, univnya harus A. Nah, ya itu ada juga sih kalau di Kementerian Keuangan, dan itu Ya, biasanya cuma satu aja gitu. Itu sih kalau di Kementerian Keuangan secara umum dan Sekjen secara spesifik itu tidak ada persyaratan khusus. Kalau Kementerian Keuangan Dirjen Bea Cukai ada tes kesehatan, udah cuma itu aja sih. Ada tes lari, pull up, sama kayak hampir masuk kayak mau ke akademi militer atau akademi polisi gitu, tapi yang lebih ringan lah. Gitu. Oke, juga mungkin persyaratan khusus tadi kalau di Kementerian Keuangan untuk secara umum ya umum lah ya. Tapi untuk secara spesifik di Direktorat Jenderal Bea Cukai mungkin bisa saya tambahkan ya kayak misalnya tidak boleh buta warna, berat badan minimal ya kalau tidak salah untuk di Bea Cukai ya. Saya pernah baca. Oke. 170 kalau laki-laki kalau di situ. Perempuan 170. Iya, untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, untuk yang lain itu persyaratannya umum. Iya, yang lain persyaratannya umum sih, tidak ada yang spesifik benar, kecuali memang BI yang punya persyaratan khusus. Kita lanjut ke Kak Arifah. Ada persyaratan khusus Kak untuk daftar di BKN selain karena jurusan gitu? Mas Rizky boleh ke Mbak Vici dulu nggak? Saya break 2 menit aja mau buka puasa. Oh, udah buka ya Kak? Oh, di Makassar Kalau ya? di Makassar, iya. Selamat Iya. Selamat berbuka puasa, Mbak. Iya, iya. Oke, Kak Vici. Kita lempar ke Kak Vici pertanyaan, Kak. Kalau di Andri sendiri, apakah ada persyaratan khususnya, Kak, selain dari jurusannya atau formasinya? Mungkin juga tidak boleh buta warna karena ngebaca arsip. Ya. Hmm? Salah satunya iya pasti. Oh, ya, ada. Dan syaratnya pasti umur juga ada ya seperti biasanya ya. Kalau kita maksimal 33 tahun untuk formasi tahun 2019. Selain itu kalau kami juga sudah menetapkan syarat TOEFL juga. Kemudian khusus untuk jabatan saya kebetulan Widya Iswara harus S2. Untuk Widya Iswara ini setahu saya itu harus S2. Kalau jabatan lain S1 sesuai dengan jurusannya. Selain TOEFL, kemudian batas umur, kemudian IPK minimal 3,00 itu wajar lah ya, sama kayak kementerian lembaga lainnya. Selain itu nggak ada sih Mas Rizky, karena kami juga sudah terima di spesifikasi jurusan, sudah terbantu di administrasi itu, jadi udah mulai berkurang untuk seleksinya, sehingga dapat yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan oleh kami, begitu. Oke, sudah datang kembali Kak Arifah. Ternyata tadi udah buka Kak sama kurma, makan apa? Udah. Sang hijau. Dalam kote. Oke, silakan. Iya, saya jawab ya Mas Rizky ya. Boleh. Jadi kalau tadi tuh saya penasaran juga, Kemenkyu nggak pakai TOEFL ya Mas Gun ya? TOEFL-nya itu ya standar aja sih Mbak, maksudnya nggak ada yang spesifik. Jadi soalnya kan maksudnya TOEFL tuh sebenarnya belum menjadi persyaratan umum yang kayak kebanyakan. Jadi kalau BKN juga sebenarnya pakai TOEFL tapi standar aja 4,5. Kalau 4,5 apa 480 ya, nggak tahu, teman-teman pasti bisa lah kalau 480, 450 ya teman-temannya. Jadi cuman itu aja sih yang persyaratan, selain itu persyaratan umum aja kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tahu Kak Arifah masih berbuka atau sudah nih Kak Arifah? Iya, ayo kita lanjut aja, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Kalau boleh tahu nih Kak, dulu ketika ingin melaksanakan seleksi CPNS itu persiapannya apa aja Kak? Saya belajar sih, pastilah belajar soal-soal, tapi saya tuh belajarnya kebanyakan tentang yang TWK. Saya tuh TWK yang paling belajar banget karena saya tuh lemah dalam sejarah, lemah dalam undang-undang dan lain-lain, itu saya lemah banget. Jadi emang yang itu ya yang saya pelajarin, karena kalau TIU tuh saya suka. Agak sombong juga sih, kalau TIU saya tuh waktu itu sebenarnya saya mau benar semua nih, kayaknya waktunya habis. Enggak bercanda teman-teman. Jadi kayak
Tapi itu karena saya suka TIU, saya sering mengerjakan soal-soal kayak gitu. Saya belajarnya yang nggak saya tahu aja. Karena kalau TKP tuh harusnya nggak dipelajari sih, kayak gitu. Oh ya, kayak misalnya TKP itu kok anak misalnya kok anak psikologi nggak pasti nggak gitu. Jadi itu kan itu bukan psikotes ya teman-teman, itu TKP. Jadi pilihlah yang harusnya tuh bagusnya gimana untuk PNS, bukan bagusnya untuk diri kamu. Jadi jangan pilih yang sesuai diri kamu. Memang faking good atau faking bad gitu, pilih. Jadi bukan oh tapi saya gini tuh, oh no Anda nggak lulus kalau gitu guys, kayak gitu. Jadi pilihlah yang emang oke, ini cocok nih untuk PNS atau untuk jabatan itu, bukan tentang diri kamu, karena TKP bukan psikotes tapi emang tes seleksi gitu. Itu sih. Oke. Saya belajar dan cari informasi pastinya, Mas Rizky. Yang kayak tadi Mas Gun bilang, Mbak Vici bilang Oke, bahwa terima kasih. penting banget. Oke, lanjut. Kalau Kak Vici gimana Kak persiapannya Kak? Oke, persiapan yang pasti karena kita pakai CAT ya, pakai komputer nih ya. Ini hal yang sering kadang membuat kita gugup nih. Jangan sampai seperti itu. Yang pertama, kalian harus belajar juga kira-kira tuh latihan secara tools-toolsnya tuh seperti apa. Jadi waktu itu pengalaman dari rekan-rekan saya, karena waktu 2014 ya, kayaknya itu pertama kali CAT ya Mbak Harifah ya. Jadi banyak yang gagal di situ karena dia psikologinya itu nggak tenang gitu kan, nggak tenang karena dia takut gini. Misalnya suatu momen teman-teman ini mengerjakan CAT. Ternyata CAT itu bisa dilompatin gitu kan, bisa dibalikin lagi. Nah, kalian harus pelajari semua toolsnya sehingga kalian terinfo. Oke, saya kalau mau lanjut berarti nggak apa-apa nih. Saya tidak akan kehilangan nilai karena saya akan bisa kembali gitu. Kemudian ini kalau ngehang gimana solusinya? Nah, hal-hal itu sekiranya selain persiapan tentu materi substansinya udahlah nggak usah ditanya, pasti kalau mau lulus ya harus latihan drill soal terus tiap malam 15 menit tapi rutin, itu pasti saya yakin akan bisa membuat teman-teman itu sudah termindset gitu ya di pikiran teman-teman sehingga informasi itu upgrade terus gitu. Sebelum tidur 15 menit drill soal begitu. Selain itu tadi saya tekankan karena saat teman-teman itu grogi, teman-teman itu sudah tidak bisa berpikir secara jernih gara-gara grogi itunya ini, paham, udah blank semua. Believe me gitu. Jadi yang selain itu saya tekankan yang pasti lagi adalah doa. Minta restu orang tua gitu. Oke. Nah, saya mau cerita sedikit ya dulu pengalaman saya ketika CAT, tes CPNS, SKD. Nah, kalau di situ kan walaupun kita mahasiswa kedinasan yang mana udah dijamin langsung jadi ASN, tapi kita juga melewati yang namanya proses tes CPNS juga, yaitu SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, saat itu ketika hari H, ternyata tiba-tiba komputer saya error. Nah, untungnya saat itu mental saya bagus nih, kayak nggak panik, santai aja, positive thinking. Jadi pada akhirnya walaupun itu agak error ya, jadi ketika saya pencet-pencet itu nggak bisa diproses gitu. Jadi udah 50% saya kerjakan soalnya dan waktu juga udah berjalan. Seandainya saat itu saya panik, saya tiba-tiba saya matiin aja komputernya, saya nggak bilang ke panitia, mungkin saat itu nilai saya akan jatuh di SKD-nya. Tapi karena mental saya saat itu udah siap, jadi saya udah siap nanti jika ada error, jika ada masalah, jika ada blank, ya udah saya hadapin. Ternyata aman-aman aja. Ketika itu saya ngerjakan soal nomor berapa ya? Udah hampir setengah. Tiba-tiba error, isinya terputus satu gimana? Saya juga kurang tahu. Itu ketika sudah berhasil dibuka lagi, ternyata ulang dari awal soalnya. Dan dalam berapa menit tiba-tiba jawaban sebelumnya udah saya isi, baru keisi lagi. Nah, di situ ternyata memang kesalahan atau error teknis itu nanti mungkin saja bisa terjadi. Yang penting teman-teman harus siap saja, dan jika pun itu terjadi, jangan lupa teman-teman langsung hubungi panitia.
Jangan nanti berinovasi sendiri di otak-atik, malah ternyata tambah error, kan bahaya teman-teman. Auto lah CPNS-nya. Oke, salah satunya tadi ketika teman-teman harus belajar usaha ya. Salah satunya saya dulu ketika ingin melaksanakan CPNS, saya belajar materi-materi dulu, belajar lagi yang dari zaman SD, dari zaman kecil dulu, sejarah-sejarah, undang-undang, ngapalin, UUD 45. TIU juga buka-buka lagi rumus-rumus jajar genjang, rumus-rumus persegi, Trivium, dan lain saya pelajarin lagi sampai akhirnya udah merasa mantep nih, coba dengan mengerjakan soal-soal tryout salah satunya. Nah, nanti di sini juga teman-teman barang siapa yang ingin masuk atau ingin langsung dilatih oleh Jago CPNS, bisa saja nanti hubungi adminnya. Di sini juga kita selain memberikan materi ya, juga kita akan ada yang namanya sejenis atau latihan, supaya nanti teman-teman dari kemampuan teman-teman udah belajar selama beberapa hari, kira-kira udah sejauh mana nih kemampuan teman-teman dalam mengerjakan soal-soal CPNS. Oke, kita lanjut ke Kak Gunawan Wicaksono. Kalau Kak Gunawan dulu gimana Kak persiapannya Kak? Mungkin persiapan tes CPNS-nya dulu gimana tuh Kak? Oke, jadi sedikit berbeda ya, karena pada saat saya kan masuk CPNS dari STAN. Pada saat saya mendaftar STAN, saya tidak melalui tes CPNS tuh kayak zamannya Mas Rizky 2000. Mas Rizky berarti tahun 2018 ya? 18, TMT. Nah, jadi kalau saya cuman tes masuk STAN, lulus sudah langsung diangkat. Nah, tapi kalau persiapan sendiri tes masuk STAN itu kan nggak jauh beda dengan tes CPNS ya. Jadi sama lah, ada tentang soal-soal sejarah, soal-soal, malah ada lebih spesifik lagi soal-soal ekonomi gitu, yang sederhana. Itu jelas salah satu tips saya sih, dulu saya persiapannya saya ikut bimbel ya. Mungkin teman-teman juga bisa memanfaatkan nih, salah satunya lewat Jago CPNS ini ya. Dan jadi dulu saya ikut bimbel untuk persiapan secara intensif agar ya kita perlu banyak latihan soal sih intinya kalau untuk CPNS. Sama seperti, bahkan saya sekarang sebelumnya saya baru aja latihan soal karena besok saya mau ada tes beasiswa gitu. Jadi bahkan pada saat setelah bekerja pun kita tetap harus terus belajar sih, itu materi-materi terus diulang lagi. Itu salah satu tips dari saya sih. Jadi kita perlu banyak latihan soal sih dari saya, dan tidak lupa memang meminta restu orang tua, sampaikan dari awal bahwa kita berniat untuk daftar sebagai PNS gitu. Jadi agar dimudahkan semuanya, proses penyiapan berkasnya, karena kalau memang tadi mengulang yang tadi, kalau kita tidak teliti itu bisa aja ada berkas yang terlewat, padahal berkas yang disiapkan itu, kalau boleh saya bilang, saya juga kalau pemberkasan, saya mengalami pemberkasan untuk CPNS itu setelah lulus STAN itu lumayan banyak. Malah seingat saya dulu dari dikumpulin ijazah dari TK sampai SMA gitu. Jadi itu supaya persiapannya lancar, karena pemberkasan itu lulus tes administrasi itu penting juga, karena mungkin saya nggak tahu juga sih Mbak Arifah, mungkin banyak yang gugur juga ya di situ ya Mbak ya, untuk pemberkasan itu, tes seleksi administrasi itu, karena lumayan banyak yang perlu disiapkan. Jadi mulai dicicil aja, jangan buru-buru, sama tentukan pada saat mendaftar itu tentukan pilihan lah. Kalian udah konsultasi juga, kalau bisa konsultasi ke, misalnya ada kenalan-kenalan senior, ini kalau yang ini instansinya bagaimana. Nah, lewat forum ini kan kesempatan yang bagus juga nih, kebetulan ada beberapa sesi dan pembicaranya dari instansi yang berbeda ya. Itu sih kalau dari saya ya, minta izin ke orang tua, restu orang tua, banyak latihan soal, bisa sendiri, bisa bimbel. Kalau bimbel kan enak tuh, ada temennya, ada yang nge-push kita, ada mentornya. Kemudian konsultasi juga ke senior atau ke teman-teman atau ke guru mungkin atau ke dosen-dosen di kampusnya, seperti itu. Itu sih Mas Rizky. Oke, terima kasih Kak Wicaksono. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Suka duka menjadi ASN itu seperti apa Kak? Yang pernah Kak Gunawan alami? Saya ya, suka duka ya? Suka dukanya. Suka duka karena kebetulan berarti dari tahun 2008 udah hampir 13 tahun.
itu udah banyak lah, udah banyak suka dukanya. Kayak tadi awal masuk itu langsung ada kita kan kalau di stan itu penempatan gitu, langsung ditempatkan berdasarkan permintaan nih dari unit. Itu kami datang, angkatan saya datang, itu dukanya adalah langsung, loh kalian dari mana? Kami nggak minta pegawai kok. Waduh, udah di itu kalau istilah anak-anak sekarang mungkin udah kena prank nih kita nih. Udah kena prank, didiemin di ruang rapat selama kayaknya hampir 1 bulan deh itu didiemin di ruang rapat. Kita anak baru masih pakai putih hitam gitu, nggak tahu mesti ngapain, didiemin di ruang rapat, bingung. Sedangkan banyak orang berseliweran gitu di luar ya kerja. Itu salah satu suka dukanya. Itu sudah kesan pertama saya masuk ke kantor tuh. Tapi setelah mulai sudah mulai ada berjalan sistemnya, itu banyak pengalaman yang bisa didapat ya dari baik itu dari senior, jadi kita bisa tahu juga nih. Tapi itu tergantung dari tempat kerjanya nanti ya, kita bisa tahu kondisi. Mungkin teman-teman di sini lihatnya di lapangan, tapi ternyata kondisi birokrasi itu seperti apa. Kemudian sebetulnya kita bisa melakukan ini, tapi ternyata ada kendala-kendala di dalam mungkin. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu informasi yang sebelumnya kita nggak tahu tuh karena berkaitan dengan pekerjaan kita ya. Kemudian terus sukanya kalau ASN itu salah satu keuntungannya adalah kesempatan untuk ke sekolah melanjutkan pendidikan itu lumayan banyak ya, lumayan tinggi ya. Ada beberapa instansi yang kerjasama dengan negara-negara tertentu. Kemudian ada juga beasiswa yang LPDP kan punya program khusus tuh untuk ASN TNI Polri, itu ada jalur afirmasi khusus. Jadi kesempatannya itu terbuka, dia ada jalurnya tersendiri. Jadi saingannya sesama ASN aja, nggak dengan yang umum gitu. Kemudian sukanya lagi jelas itu tadi itu kayak di awal kita secara finansial itu sudah aman lah ya, sudah dapat diprediksi, apalagi di kondisi yang penuh ketidakpastian ini kita masih aman nih, masih dapat gaji, masih dapat penghasilan yang tetap gitu tiap bulannya, tidak ada potongan. Kemudian kalau dukanya saya sempat ikut beberapa sesi awal ya. Mungkin itu tergantung di instansi teman-teman nanti atau di instansi mungkin di tempat lain berbeda. Kalau saya dukanya karena di tempat saya melakukan dukungan pimpinan, otomatis waktu itu mungkin boleh dibilang, apalagi di pekerjaan saya sekarang, saya tuh hampir nggak punya hari libur. Ini saya sambil nyambi kerjaan nih. Ini sekarang saya lagi di kantor, gitu. Jadi hampir nggak punya hari libur. Kalau beberapa pekerjaan ya, beberapa jenis pekerjaan. Nah, tapi kalau yang tempat lain mungkin masih bisa pulang tepat waktu, gitu. Itu sih kalau dukanya. Kalau dukanya lagi ini apa? Kita itu selalu jadi jadi kayak kalau mungkin di lingkungan dekat nanti di keluarga atau di lingkungan tempat tinggal itu kayak tolong bantuin ini dong, tolong bantuin ini. Wah, itu mohon maaf nih ya. Itu kita tidak bisa. Jadi yang seperti itu tuh kan ada jalur resmi, jadi silakan lewat jalur resmi aja. Nanti itu salah satu duka buat saya ya, karena banyak banget gitu yang ngomong kira-kira bisa dibantu ini nggak? Wah, nggak bisa lah, kalau ini kan ada jalur resminya. Nah, itu teman-teman, termasuk nanti pada saat teman-teman mendaftar juga, kalau yang mau mendaftar ASN, kalau ada oknum yang berjanji seperti itu, tolong ditinggalkan. Jalur resmi lebih enak kok. Itu mungkin ya suka duka dari saya ya, karena kalau mau cerita juga ya, saya pas jadi bendahara pernah mau diajak ribut juga pernah. Gitu. Itu Mas Rizky.
Oke, terima kasih Mas Gunawan. Kalau Kak Arifah gimana Kak suka dukanya Kak? Karena saya baru banget ya, baru 2 tahun. Jadi kayak lebih banyaknya tuh sukanya tuh emang menyenangkan banget, apalagi kemarin tuh kami angkatan saya sudah dilibatkan dalam proses seleksi CPNS ya. Jadi itu rasanya pernah mengalami sebagai peserta dan kali ini menjadi penyelenggara tuh rasanya beda banget ya. Dulu tuh kalau sekaligus menyelempeng ke yang nggak enak ya, kalau misalnya Mas Gun bilang, nggak enak minta tolong urusin ini dong. Nah, kalau BKN tuh gimana caranya biar lulus gitu. Ya ampun, emangnya saya siapa gitu, bukan PPK juga atau apa. Anak siapapun harus pokoknya semuanya harus lulus CAT pokoknya sekarang kan. Parah banget. Bocoran soal dong, itu yang kayak gitu-gitu emang mereka orang-orang, jadi orang-orang yang nggak ngerti, yang kira kita misalnya tahu segala hal kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak, orang dalam, ordal ya kayak gitu. Kalau suka yang kemarin tuh mengikuti seleksi CPNS karena Makassar tuh, wilayah BKN Makassar tuh wilayahnya luas banget ya, sampai ke Maluku, Provinsi Maluku. Maluku tuh pulau-pulaunya banyak banget ya. Jadi kami harus ke sana. Perjalanannya juga nggak mudah, tapi seru. Jadi saya tuh mendatangi daerah-daerah yang saya nggak pernah kebayang akan ke sana gitu. Karena jadi ASN, karena di BKN, saya jadi menginjakan kaki di sana gratis pula ya, dibayarin uang dinasnya pula ya, kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi sampai sekarang tuh banyakannya sukanya. Tapi teman-teman, satu hal yang mau saya bilang, bahwa PNS itu profesi yang semua jenjang usia tuh masih ada teman-teman. Karena kan kita pensiunnya umumnya 58 tahun ya. Jadi kalau pejabat atau dia mungkin fungsional utama, media dan sebagainya tuh ada tambahan umur 60, 62 atau 65 tahun maksimal. Atau hakim tinggi 67 tahun lagi, pokoknya kayak gitu. Umumnya 58 tahun. Jadi itu mungkin bisa seumuran dengan orang tua kita atau siapalah. Jadi PNS itu profesi yang usianya semuanya ada. Kita harus siap dengan berbagai hal-hal itu. Kesenjangan usia, perbedaan sifat aja itu sudah PR ya teman-teman. Apalagi itu beda generasi dan lain-lain. Jadi itu sih yang aku bilang, harus siap secara mental, bukan hanya persiapan, tapi ketika menjadi ASN pun juga kita harus siap gitu. Itu aja sih. Mungkin maaf ya Mas Rizky, saya harus pamit duluan, saya harus sholat maghrib dan lain-lain. Matikan video dulu, mungkin nanti akan saya dengar-dengar ya. Saya pamit sholat maghrib ya. Kak Vici dan Mas Gunawan, terima kasih, pembelajaran yang banget juga untuk saya. Mas Rizky juga pengalamannya. Teman-teman, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Arifah, selamat buka puasa. Ini Kak Gunawan sama Kak Vici puasa apa gimana Kak? Insya Allah puasa. Oke. Bukanya setengah jam lagi ya? Iya, 17 kalau di Jakarta 17.55. Oke, kalau saya nih beberapa menit lagi nih, tapi bisa saya lanjutkan dulu karena ini pertanyaan terakhir. Kalau Kak Vici gimana Kak suka dukanya Kak selama menjadi ASN? Oke, secara personal berarti nih ya nanyanya ya, karena secara general sudah pada tahu pasti ya privilege menjadi seorang ASN. Kalau saya secara personal karena kebetulan ini ya, jadi bisa keliling Indonesia bekerja sambil bermain, yang pertama itu. Yang kedua, ASN itu membuat kita lebih fleksibel gitu. Fleksibelnya kenapa sih ya? Kalau saya berpikirnya fleksibel dari segi kita mau usaha, kita masih bisa gitu kan. Kita mau menjadi ASN plus pengusaha itu masih enak. Misal nih, mohon maaf amit-amit gitu ya, usahanya lagi down, kita masih punya prepare tabungan, oh gaji per bulan ASN saya masih ada loh gitu lah. Itu privilege yang didapatkan seorang ASN gitu ya. Sambil menyelam minum air, sambil mengabdi kepada negeri, kita juga bisa punya potensi yang lain dikembangkan, oh jadi usaha. Tapi nggak terlalu menakutkan karena kita masih punya gaji di ASN yang per bulan selalu relatif konstan gitu kan ya. Nah yang nggak enaknya ini sering kita tuh jadi kayak artis, tapi artis yang selalu disudutkan gitu, misal gini. Gitu. Iya kan?
ASN dilarang mudik gitu, gede banget. Padahal yang lain nggak masalah. Atau ASN dilarang bla 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 gitu. Hal itu yang membuat kita terikat dengan kode etik yang ada di ASN itu sendiri, sehingga sikap kita gitu, perilaku kita harus dibatasi dengan aturan-aturan yang memang harus kita jalankan gitu, karena kita sebagai birokrat di dalamnya. Itu aja sih. Mungkin yang lain, loh yang lain bisa A B C D E gitu, tetapi kenapa kita enggak? Oh ya, kita memiliki status yang status kita ini ada loh gitu, ada bungkusnya loh. Bungkusnya apa? Aturan itu yang harus kita jalani, sehingga kadang kita mau ekspresi yang apa ya, ibaratnya mau mengeksplor diri kita yang tanpa batas tuh nggak bisa, karena sudah ada kode etik. Itu aja sih plus minusnya, Mas Rizky. Oke, betul sekali ya Kak. Nah, salah satu dukanya juga adalah kalau misalnya nih ada instansi A lah lagi buat kesalahan, itu yang kena semua instansi. Oh, yang PNS. Jadi mentang-mentang kita itu PNS satu kesatuan, dianggapnya satu ini, satu nggak benar, semuanya nggak benar. Padahal oknum ya. Padahal oknum, sama lah. Apapun itu, polisi juga punya oknum yang jeleknya juga, bahkan pekerja-pekerja di swasta juga. Jadi sebenarnya apapun itu ya pasti punya sisi positif dan negatifnya. Ada suka, ada dukanya. Jadi teman-teman nanti jangan lupa ketika selesai ini, jangan lupa di story mention jagocpns.id untuk mendapatkan diskon sebesar 10% untuk online kelasnya. Oke, lanjut ke sesi tanya jawab untuk jagoan CPNS. Untuk jagoan CPNS di sini yang ingin bertanya silahkan langsung raise hand, lalu kita bisa unmute dan silakan perkenalkan diri dan pertanyaannya apa. Oke, waktu dan tempat silakan untuk jagoan CPNS. Pada prepare mau buka puasa kayaknya Mas Rizky nih. Iya, atau lagi berburu takjil nih kayaknya masih kuliah. lagi di jalan kayaknya. Iya. Lagi berburu takjil bisa. Di prepare buat buka puasa sepertinya. Berarti Kak Vici sama Kak Gunawan di Jakarta ya? Saya di Bogor kebetulan. Oh, di Bogor. Andri di Jakarta apa di Bogor, Kak? Andri itu punya beberapa satker. Nah, untuk pusdiklatnya sendiri ada di Bogor, di depan Istana Kepresidenan gitu. Ya kan kebanyakan pusdiklat pemerintahan kan adanya di Bogor ya? Iya. BPKP juga di Bogor kan? Di Ciawi ya, Mas Rizky ya? Iya, di Ciawi. Belum ada yang bertanya nih, malu-malu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung saja raise hand, atau kalau misalnya malu boleh dia lewat chat. Oke, saya dapat info juga dari koordinator Jagoan CPNS.id-nya untuk teman-teman Jagoan CPNS yang nanti bertanya, 3 orang pertama yang bertanya itu mendapatkan promo untuk bayar bimbel cuma-cuma berapapun biayanya di online kelas Jagoan CPNS.id. Jadi jangan sampai dilewatkan ya teman-temannya kesempatan ini, karena siapapun yang bertanya 3 tercepat itu akan mendapatkan promo biaya cuma-cuma ini. Kok udah dikasih promo gini masih malas nanya nih, masih malu nanya nih, parah nih. Gimana ya mau jadi CPNS kan ya? Harus kritis gitu. Atau masih sibuk berburu takjil kayaknya, menyiapkan buka puasa? Kayaknya gitu. Iya. Barangkali udah dari beberapa sesi pertanyaannya sudah mulai dijawab di sesi-sesi. Oh iya betul. Mau pertanyaan spesifik juga nggak apa-apa, pertanyaan spesifik gitu kan? Iya, untuk instansinya. Atau nanya pribadi juga boleh kali ya Kak Gunawan ya? Boleh. Nah mungkin juga tadi benar kata Kak Vici ya, karena kita kan udah mulai dari sesi 1, ini sekarang udah sesi kelima. Pertanyaannya memang ketika saya menjadi host ya memang kurang lebih seperti itu. Mungkin di sini ada yang bertanya secara spesifik, mungkin apa gimana gitu. Boleh aja langsung. Asal jangan nanya cara cepat jadi PNS gitu, nggak ada gitu. Atau cara orang dalam yang bisa bantu itu nggak ada. Oke, cara cepat diangkat PNS itu ada, pingsan aja di depan PNS nanti diangkat kan. Itu ada pertanyaan di chat tuh kayaknya. Iya, coba saya dulu. Oke,
Intan Yunitasari dari Cikampek. Pertanyaan, motivasi apa supaya tidak menyerah jika tidak lolos seleksi CPNS untuk pertama kali? Oke, silakan Kak Vici atau Pak Gunawan, siapa yang ingin menjawab pertama kali? Mungkin. Oke, kebetulan ini Intan Yunitasari ini teman saya S2 ini Mas Rizky nih. Oh iya. Mbak Intan, selamat sore Mbak Intan, sehat-sehat. Sore Mbak Vici, maaf ya off kamera soalnya webcamnya rusak. Oh iya. Nyimak ya. Terima kasih. Seperti yang saya sudah sering jelaskan Mbak Intan, tidak ada semua yang instan ya, gitu. Baik, jadi kalau gagal ya kalau gimana biar nggak langsung down, kita tahu bahwa apa ya, dalam hidup memang terkadang kita perlu langkah ke 1000 untuk sukses gitu, untuk berhasil gitu. Jadi jangan pernah berpikir orang-orang yang menduduki jabatan menjadi PNS atau ASN sekarang ini tidak melewati laluan jalan yang seperti itu gitu. Kebetulan kalau saya sekali tes lolos gitu. Apalagi nanti tanya Mas Gunawan saya nggak pernah tes gitu kan. Jadi hal-hal itu motivasinya memang yang paling penting adalah motivasi dari diri sendiri, memahami bahwa arti sebuah kehidupan gagal itu hal yang biasa loh gitu aja. Itu bukan hal yang luar biasa kalau seseorang itu gagal gitu. Makanya harus ibaratnya sekolah aja ada remedinya gitu kan ya. Ada remedi biar dia dapat nilai bagus. Seperti halnya CPNS, makanya dikasih waktu range umur sampai 33 tahun. Artinya lu bisa nyoba nih, lu bisa nyoba gitu terus. Jadi nggak ada peraturan seseorang yang sudah mendaftar di tahun 2018 maka dia di 2019 tidak akan bisa ikut. Nah, nggak ada. Makanya itulah kita memahami sebuah proses, yaitu kegagalan tetap selalu kita akan terima, tetapi kita harus melaluinya pada tahapan-tahapan akhirnya kita bisa sukses. Itu aja, Mbak Intan. Oke, baik. Oke, Mbak Intan. Kalau saya boleh nambahin, kegagalan itu adalah bukan ketika kita gagal, melainkan kegagalan adalah ketika kita berhenti mencoba. Dan kesuksesan adalah ketika kita tak pernah berhenti untuk mencoba. Boleh nambahin, Mas? Tadi kalau kata Kak Vici kan saya nggak pernah tes ya. Kalau saya tes masuk CPNS pas masuk STAN itu udah cuma sekali itu aja. Waktu masih SMA ya? Iya, waktu masih SMA dan alhamdulillah langsung lulus ya. Tapi teman-teman banyak yang harus 3 kali gitu. Kalau di STAN dulu kan dibatasi ya, maksimal umur juga sih usia. Nah kalau CPNS kan memang kita patokannya adalah usia. Jadi benar kata Kak Vici itu tidak dibatasi, misalnya ke teman-teman ada yang lulus kuliah nih umur 20, katakanlah 23, range sampai 25, terus batas daftar CPNS sampai 35, kalau memang ngebet banget, daftar aja terus tiap tahun gitu, sampai akhirnya lulus, itu tidak dibatasi gitu, jadi terus. Jadi saya punya prinsip itu adalah, ini bukan tentang tujuannya tapi tentang prosesnya ini, sama kalau kita jalan-jalan kan ya, it's not about the destination, it's all about the journey gitu. Jadi tentang prosesnya, perjalanan. Nah, proses perjalanan itu saya alami justru saat saya sudah bekerja, saat saya berusaha mengejar pendidikan lebih tinggi. Tadi mungkin bisa dilihat ya kalau didengar track record saya baru lulus, bahkan saya baru dapat gelar sarjana itu di tahun 2016, sedangkan saya lulus D3 2008. Pada saat itu saya 4 kali mencoba masuk ke D4 STAN. D4 STAN, jadi untuk dapat tugas belajar ke STAN lagi di jenjang D4 saya gagal terus. Tapi ternyata jalan dari Tuhan menyatakan lain, datang kesempatan beasiswa dari instansinya Mas Rizky, dari BPKP. Saya daftar ke situ, saya keterima gitu. Setelah 4 kali mencoba kembali ke STAN D4, tapi saya keterima di tempat lain. Dan justru saya dapat pengalaman baru di situ. Pengalaman baru, saya kuliah di kota lain, tidak di Jabodetabek lagi, saya kuliah di Jawa Tengah. Saya dapat pengalaman baru. Kemudian,
sekarang saya coba lagi gitu. Saya berusaha mengejar ke jenjang pendidikan S2, ya udah apapun itu saya sudah beberapa kali gagal. Jadi kembalikan lagi ke niat kita. Kita daftar itu apakah hanya sekedar coba-coba atau kita memang serius. Kalau kita serius, kita pasti akan hasilnya. Itu kalau dari saya. Terima kasih Kak Gunawan. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih, mungkin Kak Arifah yang mungkin ingin menjawab ya. Kita bacakan dulu. Apa itu? Isma dari Jakarta. Mm-mm. Pertanyaannya, jika jurusan S1 kita masuk kualifikasi ke beberapa instansi, bagaimana cara menentukan satu instansi dari beberapa instansi yang menurut kita semuanya capable akan lulus? Apakah dalam seleksi CPNS kita bisa memilih beberapa pilihan instansi, atau hanya dibolehkan satu instansi saja? Oke. Gimana? Iya, saya jawab ya. Jadi kayak yang saya tadi bilang ya, pakailah sistem seleksi dan ini. Tapi yang paling gampang dulu ya, tadi pertanyaannya apakah bisa memilih beberapa instansi? Enggak. Setiap orang hanya punya kesempatan memilih satu instansi, satu jabatan saja. Ini bukan kita boleh pilih 3 jurusan teman-teman. Jadi disitulah sebenarnya juga tantangan sebagai memilih CPNS ya. Karena itu, pilihlah dengan pertimbangan terbaik. Karena ada yang kayak gini, ih temenku kok lolos ya, padahal ada yang merasa temenku kok lolos, padahal kayaknya saya lebih baik dari dia. No teman-teman, mungkin dia lebih baik dari bukan selain dari rezeki ya, mungkin dia lebih baik dalam menentukan pilihan teman-teman. Kayak gitu. Dan gimana caranya menentukan satu dari banyak instansi yang capable? Teman-teman, semua instansi itu baik. Dan seperti yang tadi berbaginya Mbak Vici dan Mas Gun ya, kayak setiap hal yang kita lakukan itu pasti berdampak. Saya selalu bilang ya bahwa mungkin ASN itu kan pemersatu bangsa dan lain-lain ya. Jadi kayak kita tuh jangan berangan-angan langsung mengubah dunia kayak presiden yang punya ini ya, no. Yakinlah bahwa setiap hal yang kita lakukan itu saya bilang setiap jabatan kita bisa melakukan hal besar untuk mengubah Indonesia dengan cara lakukanlah pekerjaan Anda dengan baik. Jadi maksud saya ketika semua orang melakukan pekerjaan dengan baik, itu maka kita akan lebih baik juga. Jadi kayak gitu. Tentukan setelah kalian misalnya seleksi ya, ada nih terbaik, yang terbaik itu pilihan kamu, pertimbangan kamu tadi. Kayak saya tadi daerah tempat tes. Pilihan kamu apa? Kalau misalnya nggak masalah harus tes jauh-jauh ke Jakarta, ya udah pilih lagi yang hanya di Jakarta atau apa. Pokoknya pilih yang paling menurut kamu bisa nih. Bisa, kamu suka, kemudian kalau misalnya semua capable, minta pendapat orang-orang. Dan yang paling penting, cari informasi sebanyak lagi. Instansi ini apa sih? Karena setelah jadi PNS, baru saya banyak tahu nih, oh ternyata nih ada instansi tentang yang ngurusin imigran Indonesia. Ada instansi yang fokusnya urusin ini. Jadi banyak banget instansi yang tidak hanya, lagi-lagi mohon maaf ya Mas Gun, tidak hanya Kementerian Keuangan teman-teman. Jadi banyak banget instansi, baca baik-baik, cari informasi baik-baik kayak gitu supaya kita tahu juga nih kita mau apa nih, kita ngelakuin apa nih nanti gitu sih Mas Rizky. Oke, terima kasih Kak Arifah. Kita lihat lagi pertanyaan terakhir ini ada lagi dari Mas Saza Merlinton. Untuk mendaftar tes CPNS, apa ketika pendaftaran sudah dibuka langsung daftar atau tunggu di akhir pendaftaran agar mengetahui kuota dan jumlah saingan? Dan apakah pendaftaran CPNS di tahun ini sama seperti seleksi CPNS di 2018 yang memberitahu jumlah peserta yang sudah mendaftar? Oke, mungkin ini pertanyaannya cocoknya untuk Kak Arifah lagi kali ya, karena tes CPNS. Oke, gimana Kak kira-kira tanggapannya? Oke. Kayaknya pada ngebet semua dulu jumlah pendaftar ini, jadi tunggu akhir-akhir lagi. Jadi siapa tahu yang di sini lebih sedikit. Jadi yang itu yang saya pilih. Ternyata teman-teman, itu jadi latar belakangnya itu alasannya karena banyak yang fake ternyata. Mereka itu
kan. Jadi bukan sebenarnya jumlah pendaftarnya sejumlah itu. Jadi misalnya ada yang sudah 10.000 atau 1.000 itu sebenarnya ada kesalahan dan ada banyak yang asal daftar atau pokoknya pendaftarnya pendaftar fiktif. Makanya kenapa dihilangkan, itu tadi jawaban dari BKN, tapi kalau alasan saya itu juga mengganggu psikologi sebenarnya. Dan menurun kayak tadi, kayak sebenarnya kita mampu nih, tapi sebenarnya nggak daftar gitu. Jadi menurut saya tahun ini lebih fair gitu. Jadi kayak kita, oke, kita nggak tahu, saya bisa nih ini. Nah, untuk tahun ini teman saya pun belum tahu. Saya pun belum tahu apakah akan diperlihatkan lagi jumlah pelamar. Kan itu semua sebelumnya sehingga hal-hal yang sertifikat dan sebagainya itu sudah tidak. Dan satu hal yang mungkin baru dari tahun ini, jadi semoga mudahkannya ya, ini nanti teman-teman tidak perlu lagi upload ya, karena itu kita akan bekerja sama dengan Dikti langsung atau perguruan-perguruan tinggi lain yang langsung memberitahukan nomor ijazah dan lain-lain. Sepertinya akan seperti itu. Semoga program itu akan lebih baik terus agar ketakutan, karena saya juga pernah mengalami tes kasih tuh salah nggak ya, kayak kita tuh jadi kayak OCD gitu loh, obsesif kompulsif, benar nggak ya tadi, padahal kita sebelum upload pun itu baca dengan benar, jadi nama saya atau enggak, saking kayak gitu teman-teman. Jadi ada ketakutan berlebihan dan itu sebenarnya wajib. Kalau berlebihan banget itu nggak bisa teman-teman. Kayak gitu, kayak Vici tadi bilang sama Mas Gun, itu harus ini kayak gitu. Jadi maksudnya nanti akan lebih baik, doakan ya teman-teman, semoga sistem baik dan itu mengurangi kekhawatiran kalian sebagai mendaftarnya lebih tenang gitu. Luar biasa BKN, luar biasa. Jauh lebih baik daripada 10 tahun yang lalu. Sekarang sistemnya sudah luar biasa kok teman-teman, betul yang disampaikan Mbak Arifah. Jadi sudah mengurangilah praktek-praktek percaloan yang dulu pernah ada gitu. Kayak tadi Mas Rizky bilang sama Mbak Vici, atau yang mengalami itu ada gangguan saat tes, jangan khawatir dengan baik. Jadi tiba-tiba mati lampu atau tiba-tiba jalan jelek, itu jawaban Anda tersimpan dengan baik. Selama Anda memang klik simpan dan lanjutkan ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi nggak harus waktunya nanti berkurang, panik duluan. Ini sih, tapi kan waktunya, aduh tenang aja teman-teman. Makin baik, oke? Lebih enak ujian online loh. Saya masih ngalamin urak-urak. Oh, sama kertas bulat-bulatan gitu ya? Saya ngalamin kemarin psikotes Bappenas itu ujian online lebih enak kok. Lebih enak. Nggak ngabisin waktu untuk urak-urak lagi gitu. Iya, benar. Itu top lah, suatu inovasi yang sangat bagus sekali sih kalau menurut saya. Teman, ketika CAT jangan sambil nonton YouTube ya. Oh, nggak bisa, tenang aja. Karena semakin canggih ya, maka itunya juga dimatiin dong, Mas Tris. Dan nih, masa bisa buka YouTube nggak? Untuk tahun ini CAT-nya masih di kantor regional atau gimana Mbak Arif? Ada info? Itu tahun ini kantor regional pasti kantor regional, semua instansi vertikal ya. Kalau instansi daerah di instansinya di daerahnya masing-masing. Tapi nggak tahu, karena kemarin nih kayak SKB kemarin itu kan jadi daerah-daerah yang jauh kita tuh memfasilitasi di BKN, tapi nggak tahu tahun ini karena sesungguhnya SKB, jadi misalnya satu ruangan 100 yang tes, kita itu bisa sampai 20 lebih instansi. Itu karena ada yang dari daftar di Padang, tapi ternyata karena COVID kita tampung, tapi sesungguhnya itu itu merepotkan ya, tapi nggak tahu kebijakan saat ini. Kalau misalnya masih seperti itu, boleh campur dengan daerah lain. Tapi kalau BKN pasti semuanya diiniin teman-teman. Gitu. Iya. Oke, mungkin kita akhiri sampai di sini karena pertanyaan sudah cukup sampai 3 dan waktu juga udah mulai detik-detik maghrib di Jakarta sana. Oke, sebelum saya tutup acara kali ini, izinkan saya untuk berpantun dulu.
kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman jago CPNS, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. para Terima pembicara yang sangat luar kasih. biasa, Kak Vici, Kak Arifah, dan Kak Gunawan. Nanti saya follow di Instagram, jangan lupa di follow back ya Kak ya, untuk di kontak. Oke, sekian, terima kasih Kak. Selamat berbuka puasa. Sukses semuanya. Semoga Sukses tahun semuanya ya. ini sudah dapat NIP semua ya. Amin. Semoga ya, amin. Kita doakan juga Kak Gunawan supaya lancar ya beasiswanya ya. Amin. Iya, Amin. Kak, Mas Gun ini keren nih, udah SLK 10 tahun nih, yang baru-baru ini, baru mulai nih. Aduh, Udah sudah. udah suhu. Ah, Mbak Vici juga nih ya. Udah 3C pasti nih. Hampir. Oh, hampir. Oke. Masih panjang semuanya. Sukses selalu. Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih Mbak Rifa, Mas Gunawan. Iya. Ya, makasih Mbak Vici, Mbak Arifah, Mas Rizky. Izinlah. Iya, izin Saya matiin ya. Ya.